Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Umay. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi matematika kali ini adalah tentang penyajian data dalam bentuk diagram batang. KD yang akan kita pelajari yaitu KD pengetahuan 3.7 menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. Untuk KD keterampilan 4.7 menganalisis data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya kalian simak video pembelajaran berikut ini ya. Penyajian data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang merupakan salah satu cara menyajikan data dengan menggunakan gambar batang atau balok. Nah anak-anak, berikut ini adalah langkah-langkah membuat diagram batang. Langkah pertama, membuat nama diagram batang. Langkah kedua, membuat sumbu mendatar dan sumbu tegak. Kemudian langkah ketiga, membuat keterangan pada sumbu mendatar dan sumbu tegak. Langkah keempat, membuat skala dan menuliskan nilai atau keterangan pada sumbu mendatar dan sumbu tegak. Dan yang kelima, membuat batang untuk menunjukkan frekuensi atau nilai lain. Perhatikan contoh-contoh berikut ini ya anak-anak. Contoh ke-1. Tabel berikut adalah data nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Buatlah diagram batang dari data di atas. Baiklah anak-anak, sekarang kita buat diagram batangnya. Kita buat diagram batang sesuai langkah-langkah yang dijelaskan tadi ya. Langkah pertama anak-anak, kita buat terlebih dahulu nama diagram batangnya ya. Nah, di sini namanya adalah diagram batang nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Langkah kedua adalah membuat sumbu mendatar dan sumbu tegak. Ini sumbu mendatar ya anak-anak, dan ini sumbu tegak. Kemudian langkah ketiga yaitu membuat keterangan pada sumbu mendatar dan sumbu tegak. Pada sumbu mendatar, keterangannya adalah nilai. Dan pada sumbu tegak, keterangannya adalah banyak siswa. Berikutnya, langkah keempat adalah membuat skala dan menuliskan nilai atau keterangan pada sumbu mendatar dan sumbu tegaknya. Nah anak-anak, nilai atau keterangan pada sumbu mendatarnya adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini ada 7 ya. Maka kita buat garis bantunya dulu sebanyak 7 buah. Kemudian baru kita tuliskan nilai sumbu mendatarnya. Untuk nilai atau keterangan sumbu tegaknya, yaitu banyak siswa, di sini kita lihat anak-anak, banyak siswa terendah adalah 2, dan banyak siswa tertinggi adalah 9. Jadi, nilai atau keterangannya kita buat 1-10 ya. Kita buat dulu garis bantunya. Kemudian, kita tulis nilai banyak siswanya. Kita lihat data pertama anak-anak. Untuk nilai 4, banyak siswanya adalah 2. Kita buat garis bantu untuk nilai 4 dan untuk banyak siswa 2. Kemudian buat diagram batangnya. Berikutnya data kedua. Untuk nilai 5, banyak siswanya adalah 6. Kita buat garis bantunya dan kemudian kita buat diagram batangnya. Data ketiga, untuk nilai 6, banyak siswanya 9. Kita buat lagi anak-anak garis bantunya. Dan kemudian buat diagram batangnya. Untuk data keempat, anak-anak,
Untuk nilai 7 banyak siswa 8. Lakukan hal yang sama ya. Buat garis bantu dan kemudian buat diagram batangnya. Untuk data kelima, 6, dan 7, kita lakukan hal yang sama ya anak-anak. Kita buat dahulu garis bantunya, baru kemudian kita buat diagram atau gambar batangnya. Nah, inilah anak-anak diagram batang untuk contoh soal ke-1, yaitu diagram batang nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Berdasarkan diagram di samping, dapat diperoleh hasil sebagai berikut. Siswa yang mendapatkan nilai 4 ada 2 anak. Siswa yang mendapatkan nilai 5 ada 6 anak. Siswa yang mendapatkan nilai 6 ada 9 anak. Siswa yang mendapatkan nilai 7 ada 8 anak. Siswa yang mendapatkan nilai 8 ada 5 anak. Siswa yang mendapatkan nilai 9 ada 4 anak. Siswa yang mendapatkan nilai 10 ada 2 anak. Berikutnya anak-anak, contoh kedua. Selanjutnya, perhatikan tabel yang menyajikan data suhu terendah dan tertinggi dari beberapa kota berikut. Dari tabel tersebut, kamu dapat menggambar diagram batang yang menyajikan suhu terendah dan tertinggi dari masing-masing kota sekaligus. Perhatikan diagram batang berikut. Berdasarkan diagram batang di samping, diperoleh data-data sebagai berikut. Suhu terendah kota A 15 derajat Celcius. Suhu tertinggi kota A 30 derajat Celcius. Suhu terendah kota B 20 derajat Celcius. Suhu tertinggi kota B 35 derajat Celcius. Suhu terendah kota C 15 derajat Celcius. Suhu tertinggi kota C 30 derajat Celcius. Suhu terendah kota D 20 derajat Celcius. Suhu tertinggi kota D 35 derajat Celcius. Suhu terendah kota E 20 derajat Celcius. Suhu tertinggi kota E 35 derajat Celcius. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan tentang diagram batang? Nah, untuk lebih memahaminya, kalian simak ya penjelasannya secara berulang. Nah, sekarang anak-anak, silakan kalian berlatih mengerjakan soal-soal berikut ini. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.